Dalam pidato politiknya kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri keras mengatakan berbagai manipulasi hukum kembali terjadi akibat praktik kekuasaan. Tidak hanya itu, Mega juga mengatakan bahwa kecurangan pemilu hilalnya sudah mulai terlihat lagi. Di sisi lain, kubu Prabowo Gibran sudah merespon berbagai tudingan yang ada dalam pidato politik Megawati tersebut. Namun pertanyaannya kemudian, benarkah yang dimaksud Megawati ini merujuk kepada Presiden Joko Widodo dan juga kubu Prabowo Gibran? Saya akan tanyakan langsung ke Ketua DPP PDIP Nusyirwan Suyono dan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat malam Pak Nusyirwan, Bang Andre. Selamat malam. Selamat malam Caca. Selamat malam Pak Nusyirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung ke Pak Nusyirwan. Pak Nusyirwan, Bu Mega ini kan kemarin memuji MK-MK yang berdiri kokoh menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Yang dimaksud ini putusan nomor 90 atau bukan, Pak? Ya, tentu itu salah satunya yang menjadi acuan, menjadi latar belakang. Salah satu saya katakan, karena ada yang lain tentu. Tapi yang jelas terbaca di publik dan beliau menangkap sinyal-sinyal katakanlah penilaian publik tersebut tertangkap dan itu menjadi evaluasi yang terjadi selama ini sampai kepada sebuah bentuk adanya keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Kehormatan itu kan tidak akan muncul kalau misalnya tidak ada apa-apanya, dan itu sudah ditanggapi secara masif dari berbagai pihak. Tentunya tidak hanya Ibu Megawati saja yang menyampaikan, nanti dianggapnya sebagai sebuah ada latar belakang yang lain, tapi berbagai pihak secara masif, saya katakan, para budayawan, para akademisi, para berbagai pihak, tokoh-tokoh masyarakat yang menanggapi kejadian atau katakanlah proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sampai munculnya Mahkamah Kehormatan yang memberikan sanksi berat sampai kepada dicopotnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu kan sebuah gambaran jelas, bukan sebuah kira-kira atau sinetron atau apa yang memang itu sudah tampak begitu jelas dan itu terbaca oleh publik secara luas begitu, dan itu menjadi keprihatinan beliau melihat kecenderungan yang apabila ini tidak menjadi catatan, menjadi peringatan bagi kita semua, nanti akan berakibat tidak baik untuk kedepannya, bahkan tidak baik, tapi itu kan merusak tatanan konstitusi nasional, konstitusi negara, yang itu akan membahayakan kelak di kemudian hari. Maka ini sebuah peringatan sebetulnya. Baik. Peringatan apa yang terjadi selama ini tentunya harus segera kita hadapi, kita cegah untuk tidak berlanjut lebih parah lagi. Dan itu siapa nanti akan menjadi pengawal konstitusi kalau institusinya sendiri tidak mampu untuk mengemban fungsi dan tugasnya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah aktornya siapa yang dimaksud Bu Mega? Karena kan ada pernyataan yang bahwa ini terjadi akibat praktik kekuasaan. Maksudnya kemana nih? Ke Pak Jokowi, dan kemudian kita tidak bisa elakkan ya bahwa putusan nomor 90 ini menjadi pintu masuknya Gibran menjadi pasangannya Prabowo. Ke siapa? Benarkah kira-kira publik ke Pak Jokowi dan kubu Prabowo Gibran, Pak Nusyirwan? Ya, kalau kesiapannya tidak penting, tapi yang perlu menjadi catatan kita adalah proses tersebut bisa mencederai dan menjadi catatan buruk atas institusi penjaga konstitusi. Itulah yang sebetulnya menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga jangan sampai terjadi kerusakan tersebut. Sehingga yang disebut dengan manipulasi hukum, tentunya bayangkan kalau misalnya Mahkamah Konstitusi ini sudah terjadi manipulasi hukum, lalu kemana lagi rakyat akan berlindung untuk menjadi naungan atas konstitusi yang menjadi pegangan rakyat.
karena institusinya sendiri sudah Baik, Pak Nusirwan. sudah memberikan catatan, dan itu bukan kepada maksudnya kepada arahnya kepada siapa, tapi institusi inilah yang harusnya menjaga Baik. agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan keraguan, menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi yang namanya Mahkamah Konstitusi. Baik Pak Nusirwan, tapi tidak Pak Nusirwan, tapi tidak kita bisa pungkiri putusan MK nomor 90 ini kemudian tidak lama setelah putusan itu Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Saya mau ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, narasi-narasi seperti ini kan sedang begitu kuat, apalagi ditambah dengan pidato Bu Mega kemarin. Tanggapannya Bang Andre? Ya, Caca, Pak Nusirwan yang saya hormati, tentu kami menghormati imbauan Bu Mega selaku Presiden Indonesia yang kelima ya. Lalu kami juga kalau kita menafsirkan beliau, pidato beliau kemarin, tentu ini semua merupakan sebagai imbauan kepada semua pihak, termasuk PDI Perjuangan. Kenapa? Karena Ibu Mega adalah pemimpin partai berkuasa saat ini, yaitu PDIP. Lalu juga Ibu Mega juga saat ini menduduki posisi penting dalam pemerintahan, sehingga beliau tentu punya instrumen untuk mengawasi dan memastikan pemilu 2024 berjalan secara jurdil dan luber tentunya. Dan jangan lupa, Caca, Pak Nusirwan, bahwasannya pasangan capres dan cawapres yang diajukan oleh PDI Perjuangan adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud ini saat ini posisinya adalah Menko Polhukam. Beliau punya kewenangan yang sangat luas untuk mencegah ya terjadinya kecurangan-kecurangan sebagaimana yang dikhawatirkan Ibu Mega. Lalu Pak Jokowi juga kita percaya seorang negarawan yang akan netral dalam pemilu 2024. Beliau pernah mencalonkan diri dan menjadi calon presiden pada tahun 2019. Saat itu posisi beliau bahkan sebagai incumbent atau presiden yang masih berkuasa. Itu pun pemilu pada akhirnya dapat berlangsung dengan baik, bahkan terciptalah rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, bicara kecurangan, Caca, Pak Nusirwan, kami pasangan Pak Prabowo ini sudah 2 kali maju pilpres. Dua-duanya kalah. Ya. Kami ini tidak punya pengalaman melakukan kecurangan. Dan kami tidak punya keinginan melakukan kecurangan. Untuk apa kami curang? Kalau saat ini kami dalam posisi unggul. Hampir seluruh survei yang dirilis dalam minggu ini ya, itu menempatkan posisi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu di posisi nomor 1. Ya, jauh di atas Mas Ganjar dan Pak Mahfud, hampir 10% lebih. Begitu tebal, 2 kali lebih dari margin error. Dan kami meyakini tren ini insya Allah bisa mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menang 1 putaran. Karena apa? Karena itu hasil kerja-kerja politik di lapangan. Jadi untuk apa kami melakukan kecurangan gitu? Nah ini yang kami sayangkan. Ini mungkin sekali lagi mohon maaf dengan segala hormat, kami melihat ada antara kenyataan dan harapan itu berbanding terbalik. Nah harapannya kan unggul, ternyata tertinggal. Nah yang saya tangkap sekarang mulailah ada framing narasi yang kita tangkap sekarang, framing jahat, narasi-narasi seakan-akan ada stigmatisasi kepada kubu kami akan melakukan kecurangan. Padahal kita tahu Prof. Mahfud MD itu adalah Menko Polhukam. Beliau punya instrumen untuk mencek segala hal di Republik Indonesia ini apakah ada potensi kecurangan atau tidak. Nah, kembali bicara MK. Dan MK, saya ingin menyampaikan bahwasannya keputusan MK sudah diambil dan kami TKN Prabowo Gibran menghormati keputusan itu dan fokus sekarang bekerja bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran yang merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi yang berhasil sebelumnya. Begitu, Caca. Baik, Pak Nusirwan langsung ditanggapi saja mengenai
PDIP diduga sedang melakukan framing politik terhadap kubunya Prabowo Gibran, melakukan kecurangan, kemudian juga bahwa sebenarnya imbauan Bu Mega ini harus juga ditujukan kepada PDIP sendiri karena saat ini berada di pusaran kekuasaan. Pak Nusirwan. Iya, ya saya jawab. Jadi memang benar bahwa kami pun juga ada menteri kabinet yang ada di pemerintahan. Tapi jangan juga pura-pura dilupakan bahwa pasangannya Pak Prabowo ini kan putranya presiden. Tentu berbeda positioningnya, dan itu menjadi perbedaan antara pemilu 2014 dan 2019. Ya, pada saat itu tentu karena tidak berdampingan dengan pasangan kekuasaan, tentu suasananya akan berbeda. Jadi sebetulnya arah yang ingin disampaikan beliau pada saat Bu Mega pada saat ini adalah yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan berlanjut munculnya Mahkamah Kehormatan. Itu tidak bisa kita mengesampingkan, karena munculnya di Mahkamah Kehormatan itu kalau tidak ada apa-apa, kebetulan yang dibahas ini berkaitan dengan salah satu pasangan calon, dan ini bukan sesuatu hal yang dibuat-buat, prosesnya memang demikian. Prabowo Gibran Prosesnya pasangan calonnya Pak Nusirwan, Prabowo Gibran pasangan calon yang Prabowo Gibran yang dimaksud? Ya itu kan semua publik, semua rakyat sudah tahu lewat prosesnya lewat mana. Kalau tidak melewati proses Mahkamah Konstitusi kan tidak bakalan muncul ini kan pasangan ini. Dan itulah yang membedakan. Maka tadi dikatakan bahwa karena kami sekarang tebal bedanya hasil survei, kata Bang Andre. Oh ya, karena kalau berbeda dengan 2014-2019 karena Bapak tidak berpasangan dengan kekuasaan. Ya kalau sekarang masuk di dalam kekuasaan mungkin ada perbedaannya, sudah pasti, dan itu melalui proses di Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi maksudnya, sehingga berhasil meloloskan itu tadi. Jadi ini sesuatu hal yang tidak bisa dipotong-potong. Itulah yang bagi kami, siapapun yang menjadi pasangan itu menjadi calon pemimpin tidak masalah. Itu dipersilahkan, asal dengan catatan tidak melanggar kaidah-kaidah, tidak melanggar ketentuan dan etika proses-proses tersebut. Baik. Sehingga kaidah hukum dan sebagainya tentu ini akan terbaca oleh rakyat, oleh publik, benar dan tidaknya. Kita bisa melakukan pembenaran atas apa yang menjadi proses selama ini tidak masalah, tapi rakyat akan membaca hal tersebut. Baik, ini saya mau langsung ke Bang Andre. Baik, tidak ada framing dan jangan melakukan pembenaran karena setidaknya dinilai melanggar kaidah dan etika. Terakhir Bang Andre, tanggapannya terkait hal tersebut. Rakyat tentu sudah sangat rasional dan objektif, dan kita tahu itu terukur, rasionalitas dan objektivitas serta dukungan rakyat itu terukur dari berbagai survei yang ada. Dan alhamdulillah dari berbagai survei yang ada saat ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu unggul tebal, ya bukan unggul tipis, unggul tebal, itu lebih 10% di atas Mas Ganjar dan di atas Mas Ganjar maupun Pak Mahfud. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pasca keputusan MK, pasca keputusan Mahkamah MK, ya, itu rakyat memberikan dukungan secara luas kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bang Andre, mohon maaf saya harus potong. Baik, Bang Andre, maaf saya harus potong. Tanggapannya mengenai narasi. Baik, tanggapannya atas narasi melanggar kaidah etika yang ada hingga akhirnya Prabowo Gibran ini bisa melanggar. Ya, begini, keputusan MK itu final dan mengikat. Kami menghormati keputusan itu. Nah, di keputusan MK pun kalau kita baca keputusannya, bahwa di situ ya kita lihat tidak bisa dibuktikan bahwa adanya intervensi. Saksi tidak ada dan juga alat bukti yang menyatakan terbukti secara sah ada intervensi. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi, Pak Anwar Usman itu dihukum karena melakukan pelanggaran peraturan Mahkamah Konstitusi. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi
nomor 1 tahun 2023 soal benturan kepentingan itu, ya, itu sudah ada 10 kasus yang terjadi benturan kepentingan selama ini, termasuk yang dilakukan oleh ketua MKMK Pak Profesor Jimli Asidiki, gitu loh. Baru sekarang di zaman Anwar Usman pernah baru dihukum. Itu de factonya seperti itu, Mbak. Jadi mari kita jujur, ya, objektif, ya, dan kami di TKN Pak Prabowo sudah menerima dan menghormati baik keputusan Mahkamah Konstitusi maupun menghormati keputusan MKMK. Dan sekarang fokus kami bagaimana kami bekerja meyakinkan rakyat, meyakinkan akar rumput untuk bersama-sama memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam rangka melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Baik, terima kasih. Dan yang harus kita jaga bersama adalah Mahkamah Konstitusi, ya, Pak Nusirwan dan juga Bang Andre, dengan komposisi yang sekarang semoga marwahnya MK ini kembali naik di publik, dan juga apapun nanti keputusannya ada di tangan rakyat pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Terima kasih, jadi, Ketua. Saya ingin tambahkan sedikit, bisa. Baik, sedikit, Terima Pak. kasih Mbak Caca, terima kasih Pak Nusirwan. Ya, jadi, terima kasih Ketua DPP PDIP. Nusirwan Suyono dan juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Newsroom.